Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami, kelompok 2, peserta Diklat-Sar CPNS Kabupaten Bandung Barat, gelombang 5, angkatan 28, akan melaksanakan wawancara kepada 3 narasumber mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu kontemporer. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Sumarni, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama Teteh Intan sebagai salah seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya kepada Teteh Intan mengenai apa itu wawasan kebangsaan. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah wawasan yang harus dimiliki setiap warga negara mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Sari, peserta Diklat-Sar CPNS Kabupaten Bandung Barat, gelombang 5, angkatan 28. Kali ini saya tidak sendirian karena saya sekarang ditemani oleh Bapak Ahmad Hafiz Muzaki MPD. Beliau adalah seorang guru di Kecamatan Rongga. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Hari ini saya akan mewawancari Bapak nih mengenai isu kontemporer aktual yang terjadi di Indonesia. Ya, silakan. Menurut Bapak nih, isu aktual apa yang dominan terjadi gitu di Indonesia? Kalau menurut saya yang paling sering terjadi itu misalkan adalah kasus korupsi. Ya, kasus korupsi. Yang lagi ramai di media sosial itu contohnya adalah kasus korupsi bansos. Itu banyak sekali para pejabat yang terseret namanya dalam korupsi bansos tersebut. Di pandemi ini ya? Ya, di pandemi COVID-19. Apakah korupsi yang Bapak sebutkan tadi, yang salah satunya adalah terjadi di bansos itu berdampak langsung tidak kepada masyarakat? Ya, tentu saja berdampak langsung. Kalau misalkan ada bantuan dari pemerintah pusatnya sekian, kemudian ada dikorupsi oleh para pejabat, jadi akhirnya masyarakat itu tidak menerima sesuai apa yang dianggarkan oleh pemerintah gitu. Jadi yang tadinya diharapkan oleh pemerintah itu dengan bantuan segini bisa meringankan beban rakyat, akhirnya jadi tidak maksimal gitu bantuannya. Jadinya banyak rakyat yang dirugikan ya, pada akhirnya. Tentu saja banyak rakyat yang dirugikan. Ya. Kalau kita balik lagi nih ke daerah kita, misalnya di instansi Bapak yang sekarang Bapak bekerja, apakah di instansi Bapak pernah terjadi kasus korupsi seperti itu? Kalau di lingkungan sekolah saya, setahu saya tidak ada. Tapi mungkin saja kalau misalkan di instansi yang lebih tinggi, mungkin saja ada. Mungkin saja ada. Tapi seperti ya, ini kan sudah secara rahasia umum ya, mungkin tidak di daerah Bapak, tapi di daerah lainnya ada seperti korupsi dana bos, seperti itu. Itu kan sering terjadi di banyak-banyak sekolah. Menurut Bapak nih, pandangan Bapak bagaimana ya tentang hal tersebut? Kalau menurut saya, kalau kita sebagai selaku ASN, kalau misalkan melihat ada hal seperti itu, ada misalkan penyelewengan dana bos, itu kita bisa laporkan ke wbs.kemendikbud.go.id. Oh, jadi ada ya, langsung yang menampung gitu ya? Ya, dari Dirjen GTK-nya di situ ada website. Nanti identitas kita akan dilindungi kalau kita lapor ke sana gitu. Jadi misalkan ada dana yang tidak sesuai, atau misalkan ada perilaku ASN yang tidak sesuai, atau suap, korupsi dan lain sebagainya, bisa dilaporkan ke sana. Jadi kita sekarang tidak perlu takut lagi ya kalau misalnya terjadi korupsi di instansi kita bisa langsung melaporkannya tanpa takut identitas kita diketahui. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Mungkin hanya seperti itu wawancara kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, saya izin mewawancara Ibu mengenai bela negara. Tetapi sebelumnya, Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aja Tresnawati dan sekarang berprofesi sebagai kepala sekolah di SDN 3 Cipongkor, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Baik Bu, nah kan Ibu seorang kepala sekolah nih. Apa yang Ibu ketahui tentang bela negara? Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan kita sebagai warga negara demi menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Nah, menurut Ibu seberapa penting sih bela negara itu bagi ASN? Kalau menurut saya, bela negara itu sangat penting karena setiap perilaku dan tindakan kita sebagai ASN harus selalu mencerminkan sikap bela negara. Apa saja wujud implementasi bela negara yang sudah Ibu lakukan selama ini? Contohnya disiplin, kita harus selalu disiplin melaksanakan tugas. Contohnya datang tepat waktu ke dalam tempat kerja, mengerjakan suatu tugas yang diberikan atasan dengan seksama, dan juga hal-hal yang penting harus tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ya ada lagi Ibu? Mungkin kalau kita juga misalnya mencintai produk dalam negeri, contohnya yang ini Ibu lakukan, selalu membuat memakai batik produk dalam negeri. Dan juga misalnya dalam kehidupan kita sekarang selama pandemi, mungkin kita harus selalu bergotong royong, membantu tetangga yang kesulitan. Juga kita mengikuti pengajian-pengajian rutin yang bisa dilaksanakan selama masa pandemi ini. Mungkin yang Ibu ketahui diantaranya hal-hal seperti itu mengenai bela negara. Ibu terima kasih atas waktunya, mohon maaf diganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber dari beberapa lapisan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki pendapat dan pemahamannya masing-masing mengenai apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara yang berhubungan dengan isu kontemporer. Serta mereka juga sudah memahami dan menyadari bahwa pentingnya wawasan kebangsaan dengan mengenal dan mengimplementasikan nilai bela negara di kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari wawancara pada ketiga narasumber tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kita sebagai seorang ASN harus bersikap dan berperilaku yang mencerminkan tindakan bela negara demi menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Selain itu, kita pun harus mengamalkan Pancasila dalam berkehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang telah masyarakat dan pemerintah berikan terhadap kita dengan bersikap jujur dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Demikian tugas wawancara kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.